3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dosen Raja Agung Mansur, Matridi MPM, yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari kelompok B untuk memaparkan PowerPoint dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang akan kami paparkan di sini tentang komunikasi politik. Kelompok kami terdiri dari 1 Zulkifli, 2 Sumiati, 3 Ina Harlina. Di sini saya yang akan memulai terlebih dahulu untuk memaparkan tentang komunikasi politik. Pendahuluan Sistem Politik Indonesia. Politik Indonesia berlangsung dalam kerangka Republik Demokrasi Perwakilan Presidensial, di mana Presiden Indonesia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dan sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, kekuasaan legislatif yang dipegang oleh pemerintah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat bikameral. Berikutnya, Undang-Undang Dasar 45 mengatur pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif secara terbatas. Sistem pemerintahan telah digambarkan sebagai presidensial dengan karakteristik parlementer. Dan berikutnya, setelah kerusuhan tahun Mei 1998 di Indonesia dan pengunduran diri Presiden Soeharto, beberapa reformasi politik dilakukan melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang mengakibatkan perubahan pada semua cabang pemerintahan. Dan di sistem politik ini juga pada era pasca Soeharto dimulai dengan jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, di mana Indonesia berada di masa transisi. Era yang dikenal sebagai reformasi, periode ini telah melihat lingkungan politik sosial yang lebih terbuka dan liberal. Berikutnya, komunikasi politik. Di sini saya akan melanjutkan untuk memaparkan materi yang akan dibahas, yaitu komunikasi politik adalah subbidang komunikasi dan ilmu politik yang berkaitan dengan bagaimana informasi menyebar dan mempengaruhi politik dan pembuat kebijakan, media berita, dan warga negara. Sejak munculnya World Wide Web atau internet, jumlah data untuk dianalisis telah meledak, dan para peneliti beralih kepada metode komputasi untuk mempelajari dinamika komunikasi politik. Media berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan publik, sehingga komunikasi politik dapat didefinisikan sebagai hubungan antara politik dan warga negara dan mode interaksi yang menghubungkan kelompok-kelompok ini satu sama lainnya. Denton dan Woodward tahun 1998 mencirikan istilah komunikasi politik sebagai cara dan niat pengirim pesan untuk mempengaruhi lingkungan politik dalam tindakan publik seperti pidato politik, liputan media berita, dan pembicaraan warga biasa. Berikutnya, diskusi publik ini mempertimbangkan siapa berwenang memberikan sanksi, alokasi sumber daya publik, siapa yang berwenang mengambil keputusan, serta makna sosial seperti apa yang membuat seseorang menjadi bagian dari ekosistem politik suatu negara, dan menegaskan peran komunikasi dalam politik sebagai faktor penting. Di sini terdapat daftar pembahasan studi kasus pembahasan komunikasi politik dalam Parlemen Indonesia periode tahun 1999 sampai tahun 2004. Dan berikutnya sejarah komunikasi politik Indonesia, yaitu terjadi di era masa Orde Baru dan reformasi dan digital. Dan di sini saya akan tambahkan sedikit tentang komunikasi politik, yaitu komunikasi politik salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu, dan gagasan politik. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat komunikasi dan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai, dan sebagai berikutnya. Dan di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya,
untuk memaparkan selanjutnya tentang komunikasi politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baiklah, saya akan wabarakatuh. meneruskan pemaparan dari teman saya Sumiati mengenai komunikasi politik di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan dari studi kasus. Studi kasus dari orientasi komunikasi politik di Parlemen Indonesia periode 1999 sampai dengan 2004. Berikutnya, pada tahun 1997 sampai dengan 1998, terjadi reformasi di Indonesia yang menciptakan situasi berbeda bagi para politik baik di tingkat nasional maupun daerah yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat terhadap antisipasi pada politisi. Berikutnya dapat diasumsikan bahwa tokoh dan politisi di dalam parlemen di Indonesia pada periode 1999 sampai dengan 2004 telah menggunakan sikap yang keras dalam komunikasi politik, perbedaan pandangan, dan sikap politik mereka. Penyebab penggunaan sikap yang keras oleh politikus di Parlemen Indonesia pada tahun 1999 sampai dengan 2004. Pertama, sikap yang keras untuk melindungi keberadaannya dari ancaman politik oposisi. Kedua, sikap yang keras harus diakui dan ditakuti oleh lawan politik disusul dengan bentrokan antar pendukung masing-masing. Hasil dari implementasi komunikasi politik dengan sikap yang keras. Berikutnya pertumbuhan ekonomi dengan distribusi, istilahnya kue pembangunan, semakin mengecil. Juga ada distribusi kekuasaan yang disignifikan. Nah, terdapat pertanyaan terbesar tentang bagaimana komunikasi politik digunakan DPR RI. Di model komunikasi yang ideal dalam menyampaikan pesan politik untuk menghindari sikap yang keras atau meminimalkan perilaku preman dari politisi. Karena di dalam komunikasi mereka melibatkan pembicaraan dan bentuk simbolisme parlementer. Berikutnya, untuk menjawab pertanyaan ini, penting untuk mengkaji sejarah di Indonesia dan mengaitkan beberapa bentuk komunikasi politik dengan perubahan sejarah tertentu untuk memahami sepenuhnya mengapa komunikasi politik tertentu digunakan pada saat itu. Nah, pada kondisi ekonomi Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto berkuasa pada tahun 1967 setelah menggantikan Soekarno yang kebijakannya meninggalkan negara dengan tingkat pertumbuhan negatif, inflasi 600%, dan utang nasional lebih dari 2 miliar. Berikutnya, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah baru Soeharto menciptakan serangkaian mekanisme politik untuk mencapai stabilitas politik dan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi kita. Berikutnya, rezim Soeharto berhasil mengubah Indonesia dari apa yang dicirikan sebagai kegagalan ekonomi. Nomor 1 di antara negara-negara besar terbelakang menjadi ekonomi yang menjadi model pembangunan dunia ketiga, dan sebagai hasilnya antara tahun 1969 dan 1994 GNP Indonesia meningkat rata-rata 6,8% per tahun. Kemudian, hal yang dikorbankan demi kemajuan ekonomi di Indonesia pada era Orde Baru, semua mencapai Orde Baru ini bagaimanapun dilakukan dengan mengorbankan beberapa kebebasan berbicara, yang menurut pemerintah akan menyebabkan masalah-masalah otoritas mereka yang hampir absolut. Berikutnya, karena pada masa Orde Baru, keberhasilan ekonomi ini sangat tergantung pada strategi sistematis dan komprehensif yang memastikan bahwa pemerintah Indonesia mampu mengontrol distribusi kekuasaan antara berbagai politik dan parlemen.
kemudian komunikasi politik digunakan juga oleh Soeharto dengan pemerintah Orde Baru menjaga stabilitas di Indonesia. Berikutnya, pemerintah mengontrol baik secara preventif maupun korektif dengan kepemilikan lembaga media-media dengan menerbitkan izin percetakan yang kemudian menjadi izin penerbitan media cetak. Lisensi ini dikeluarkan terutama atas dasar kriteria politik. Juga, wartawan di Indonesia diwajibkan untuk bergabung organisasi jurnalistik resmi dan semua memimpin redaksi harus mengikuti kursus ideologi negara. Kemudian, komunikasi politik yang digunakan oleh Soeharto pada pemerintahan Orde Baru menjaga stabilitas di Indonesia ini juga memberikan lisensi media alat yang hebat. Pemerintah mengendalikan perbedaan pandangan dan mempromosikan kepentingan Soeharto. Karena alasan-alasan di atas adalah bentuk komunikasi politik yang ada di dalam Orde Baru, tidak memiliki banyak variasi, dan terfokus pada kesesuaian materi media dengan protokol ketat yang ditentukan oleh pemerintah Orde Baru. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Zulkifli. Kepada Bapak Zulkifli, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya akan saya memaparkan tentang komunikasi politik Indonesia pada era reformasi. Jatuhnya rezim Soeharto tidak hanya menghasilkan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga masyarakat sipil yang lebih kuat dan asertif. Akibatnya, permusuhan lama terkait ras, etnis, dan kelas, sebagian besar telah terkubur selama bertahun-tahun, muncul kembali selama reformasi. Situasi ini diperparah oleh berkembangnya pers komersial dan partisan yang berfokus pada konflik dan sensasionalisme di Indonesia. Seperti kasus komunikasi politik dalam siaran Metro TV pada pemilu tahun 2004, Metro TV telah banyak dikritik karena terang-terangan memihak dalam liputan kampanye politik yang dijalankan oleh pemilik stasiun Surya Paloh. Surya, salah satu dari 6 calon presiden dari Partai Golkar, bentrok dengan pemimpin partai dan calon presiden lainnya dari Partai Golkar, yaitu Akbar Tanjung. Orang dalam di Metro TV mengatakan kepada Straight Time tahun 2004 bahwa editor di Metro TV sendiri menyiratkan Metro TV tidak akan meluncurkan atau menayangkan laporan atau berita tentang kampanye Akbar, kecuali jika mereka melibatkan protes kritikan terhadap Akbar. Meskipun terlihat negatif dalam artian bahwa seorang tokoh mampu memanfaatkan properti pribadinya yang merupakan saluran publik sebagai alat kampanye, namun hal ini merupakan tanda khusus bahwa komunikasi politik di Indonesia telah mengalami kemajuan, di mana peran media massa atau dalam hal ini televisi telah meningkat menjadi alat komunikasi yang dapat menyebarluaskan komunitas politik kepada publik. Media sosial sebagai alat komunikasi politik digital. Media sosial telah secara dramatis mengubah cara kampanye politik modern dijalankan dengan lebih banyak warga asli digital yang datang ke populasi pemilih. Media sosial telah menjadi platform penting di mana para politisi membangun diri mereka sendiri dan terlibat dengan para pemilih. Internet telah menciptakan saluran komunikasi yang memainkan peran kunci dalam menyebarkan berita, dan media sosial memiliki kekuatan untuk mengubah tidak hanya pesan, tetapi juga dinamika korupsi politik, nilai-nilai dan dinamika konflik dalam politik dan melalui penggunaan media sosial dalam proses pemilu, konflik global, dan politik ekstrim. Diplomasi di seluruh dunia menjadi kurang privat dan rentan terhadap perspektif publik. Sisi negatif dari penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik digital. Pengalaman media sosial sangat bergantung pada pengguna itu sendiri karena algoritma platform yang menyesuaikan pengalaman konsumen untuk setiap pengguna. Hal ini menyebabkan setiap orang
Melihat lebih banyak berita yang berpikiran sama baik yang positif dan negatif karena peningkatan perilaku sosial digital yang disesuaikan hanya dengan hal yang disukai oleh pengguna. Selain itu, media sosial telah mengubah politik karena telah memberikan politisi media langsung untuk memberikan informasi konstituen mereka dan orang-orang untuk berbicara langsung kepada politisi. Hal ini dapat menyebabkan informasi karena tidak mengalami proses pengecekan fakta yang sama dengan jurnalisme institusional. Sisi positif dari penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik digital. Dalam perspektif yang lebih positif, khususnya dalam kategori komunikasi politik, media sosial membuka peluang lebih besar untuk persuasi politik karena tingginya jumlah warga yang secara teratur terlibat dan membangun pengikut di media sosial. Semakin banyak seseorang terlibat di media sosial, semakin berpengaruh, mereka percaya diri. Sehingga lebih banyak orang menganggap diri mereka persuasif secara politik. Perbedaan mendasar media massa dan media sosial. Komunikasi politik yang ada dalam media sosial merupakan hal yang berbeda dari yang ada dalam media massa. Perbedaan terbesar terdapat dalam kunci kekuasaan dan kontrol media sosial yang pada keefektifan komunikasi politik itu sendiri. Itu dapat disebarkan dan berkembang menjadi sesuatu yang dapat dilihat oleh banyak pengguna media sosial. Sementara dalam media massa, tingkat keefektifan dari komunikasi politik tidak memiliki potensi untuk berkembang berkali-kali lipat seperti yang ada dalam media sosial. Meskipun jumlah awal dari pengguna media massa yang akan melihat komunikasi politik yang dilakukan atau baik atau buruk, mungkin akan tetap menjadi cara yang nyaman untuk politisi di masa depan dalam mengkomunikasikan kampanye politik mereka. Kemudian kesimpulan yang pertama yaitu politisi pada Parlemen Indonesia dan komunikasi pada kegiatan politik mereka menggunakan sikap yang keras. Hal ini terjadi karena komunikasi politik di Parlemen Indonesia DPR tidak dapat dipahami sebagai komunikasi linear karena komunikasi tersebut bersifat interaksional dan transaksional. Karena itu, setiap pesan politik pada akhirnya adalah pertemuan kepentingan dan perbedaan pendapat. Hal ini dapat membangun model konseptual di mana sikap yang keras dan penyampaian pesan politik secara fisik atau psikologis. Kesimpulan kami yang kedua yaitu selama masa Orde Baru, keberhasilan menerapkan kebijakan pasar terbuka dan menjaga stabilitas politik dengan komunikasi politik yang ketat, keduanya dianggap sebagai faktor kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Dan karenanya penting untuk legitimasi rejim Soeharto. Sementara setelah Revoluton tahun 1998 yang melahirkan era reformasi, komunikasi politik semakin bebas, tetapi dengan kebebasan itu juga muncul cara negatif penggunaan media massa untuk kepentingan pribadi. Kemudian, di era digital ini, peran internet dan media sosial semakin penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu komunikasi politik, dan apakah dapat mempengaruhi proses demokrasi di suatu negara. Kesimpulan kami yang ketiga yaitu komunikasi politik di Indonesia, jika kita tarik benang merahnya, merupakan jenis komunikasi yang mendorong politisi untuk dapat memikat hati rakyat, baik dengan cara yang tegas dan otoriter, dengan cara yang mengedepankan kebebasan pers dan media massa, maupun dengan meluncurkan kampanye politik yang menarik di media sosial. Seluruh cara komunikasi politik yang ada dalam sejarah Indonesia memiliki orientasi yang jelas, yaitu bertujuan untuk memikat hati masyarakat dan sebanyak mungkin kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat untuk menjamin kesuksesan sebagai syarat mutlak atas dukungan publik terhadap sebuah sosok politikus atau partai politik. Baiklah, demikianlah pemaparan kami tentang komunikasi politik. Untuk itu, buat rekan-rekan dan pada Pak dosen, kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.